Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang ada seseorang di sini yang sudah menyadari bahwa selama ini tuh dia udah keterlaluan banget sama kamu. Dia itu sudah melukai hati kamu, menyakiti kamu, mengecewakan kamu, ya. Apalagi di sini mungkin kekecewaan yang pernah dia buat terhadap kamu itu juga atas pengaruh dari orang luar, ya. Mungkin dia orang yang gampang terhasut oleh pihak lain, pihak ketiga atau siapapun gitu ya. Jadi di sini aku melihat setelah situasinya sudah memburuk ya, entah kalian sudah berpisah, entah kalian sudah mendiamkan dia, dingin, atau ya sudah tidak sehangat dulu. Di sini dia menyadari bahwa dia udah benar-benar keterlaluan sama kamu. Dan saat ini dia udah nggak mau lagi ngedengerin omongan-omongan orang tentang kamu begini, tentang kamu begitu ya. Saat ini aku melihat kayak ya dia kayak menyesali ya atas apa yang dulu pernah dia lakukan sama kamu. Oke, aku melihat ada keluarga di sini. Mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang sudah berkeluarga saat ini, atau mungkin ini suami atau istrimu bisa jadi, atau bisa jadi juga mungkin memang ada pengaruh dari keluarga yang mempengaruhi dia sehingga membuat hubungan kamu dengan dia terpecah ya, terpecah belah gitu ya. Jadi ada hubungan keluarga yang mempengaruhi hubungan kamu dengan dia selama ini. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin selama ini kamu seperti mohon-mohon sama dia ya, untuk dia percaya sama kamu, untuk tetap bersama dengan kamu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kamu yang lebih sangat berharap gitu bahwa dia ini akan selalu bersama dengan kamu, akan mengerti kamu seperti itu ya. Atau bisa juga saat ini tuh dia aku lihat kayak ingin menawarkan sesuatu atau ingin tawar-menawar dengan kamu agar kalian tidak sedingin ini lagi, atau agar kalian bisa berbicara atau ngobrol lagi, agar kalian bisa deket lagi seperti itu ya. Karena di sini ada interview, jadi kemungkinan orang ini kayak pengen memberikan sesuatu yang win-win antara kamu dengan dia gitu ya, atau mau tawar-menawar ya, misalkan apa nih ya, misalkan agar kamu mau ngobrol lagi sama dia, dia akan memberikan apa yang selama ini kamu harapkan dari dia, contohnya seperti itu, atau apapun ya. Kalau aku lihat di sini kayak ada keinginan dari dia untuk bernegosiasi dengan kamu agar kalian bisa saling berbicara kembali, agar kalian bisa memiliki percakapan kembali seperti itu. Karena kalau aku lihat nampaknya ada sesuatu yang memang sudah berakhir dengan tegas. Ya, nampaknya kamu memang sudah sudah menginginkan hubungan ini untuk berakhir. Ya, hubungan ini sudah cut off, hubungan ini seperti sudah diputus hubungannya, dan itu benar-benar dengan ketegasan dirimu gitu ya. Kamu seperti sudah tidak mau lagi tawar-menawar dengan dia, kamu sudah tidak mau lagi memberikan dia kesempatan kembali, kamu mungkin sudah tidak mau melembutkan hatimu untuk memberikan dia kesempatan kembali untuk bersama denganmu seperti itu. Karena aku lihat di sini benar-benar perpisahan ini dilakukan olehmu secara tegas, terang-terangan, dan berani gitu ya. Aku lihat di sini. Aku melihat
saat ini kayak ada yang lagi berpura-pura. Jadi kayak ada yang saat ini kayak kelihatannya itu dia baik-baik saja ya, dia bahagia, dia sukses, dia ya pokoknya kayak senang gitu ya, dia senang hidupnya baik-baik saja. Padahal itu sebuah keterpura-puraan yang dia tunjukkan agar dia tidak terlihat apa ya, kayak bucin sama kamu, tidak terlihat galau karena perpisahan di antara kalian akibat dari ketegasannya dirimu. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang egois, narsis ya, maunya ingin jadi center point sehingga tidak mau terlihat lemah, tidak mau terlihat galau, tidak mau terlihat kehilangan. Ya, makanya di sini dia selalu menunjukkan kayak dia baik-baik saja, dia bahagia gitu ya. Dia nggak masalah nggak dengan kamu seperti itu. Oke, aku melihat di sini mungkin ada suatu janji atau ada sesuatu yang ingin dia kompromikan dengan kamu, ya, agar mungkin bisa lagi berkomunikasi lagi dengan kamu atau agar bisa bertemu lagi dengan kamu gitu ya. Mungkin ada yang masih ingin dia bicarakan atau ingin dia jelaskan atau ingin dia tuntaskan dengan kamu seperti itu ya. Pokoknya di sini aku lihat ada energi kayak pengen kompromi lagi dengan kamu. Atau mungkin ingin menunjukkan janji dia, melunasi janji dia seperti itu. The Chariot, oke. Sebenarnya orang ini tuh kayak pengen datang lagi ke kamu. Ya, ada keinginan untuk datang lagi ke kamu, tapi nampaknya butuh waktu dan butuh untuk meyakinkan dirinya terlebih dahulu. Butuh untuk memberikan kepercayaan dirinya dulu. Butuh untuk berani dan tegas ya, bahwa ya dia bertekad gitu loh, mau datang kembali. Nah, kalau untuk datang lagi ke kamu, sedangkan di sini mungkin dia pernah ngecewain kamu, pernah melukai hatimu ya. Mungkin juga ini cukup besar atau berulang kali dia melakukan ini, sehingga kan pasti akan ada resikonya kan. Ada yang harus dia tanggung, ada yang harus dia perbaiki ya kan. Ada yang harus dia pertanggungjawabkan seperti itu. Sehingga di sini dia butuh tekad dan keberanian dan kepercayaan diri untuk bisa kembali lagi dengan kamu. Serta di sini dia juga harus melihat tujuannya, ya. Tujuannya sebenarnya dia ini mau ke siapa sih gitu ya. Sebenarnya kamu ini memang benar nggak sih orang yang patut untuk bersama dia dan patut untuk dia perjuangkan gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini tuh dia butuh untuk tahu dulu tujuan dia itu mau ke siapa. Apakah memang benar kamu, dan kalau memang kamu terus dia tahu kan dia telah nyakitin kamu, jadi butuh untuk meyakinkan diri bahwa ya kamulah tujuanku, berarti aku harus berani menanggung resiko atau konsekuensi dari apa yang telah aku lakukan terhadap kamu gitu ya. Aku harus bertanggung jawab atas apa yang telah aku lakukan atau yang belum aku lakukan seperti itu ya. Jadi ini orang butuh meyakinkan diri dulu gitu. Dan mungkin dia juga bukan orang yang sat-sat gitu loh. Orangnya mungkin lambat ya. Orangnya lambat, tapi lambatnya ini memang mantep gitu loh. Kalau udah yakin, dia berani, dia bertekad, dia bisa melakukannya, maka dia dengan keteguhan hati dan keyakinan dia akan lakukan gitu. Jadi orangnya memang nggak gerasak gerusuk ya, tapi dia akan melakukan sesuatu dengan serius kalau dia sudah merasa yakin dan berani, bertekad. Kalau misalkan ini adalah pasangan sahmu ya, atau ini pasanganmu ya, kalau ini pasanganmu,
Berarti aku melihat di sini kayak sebenarnya dia ingin mencapai suatu impian untuk melibatkan pernikahan, ingin memiliki anak, ya menjalani hubungan yang penuh dengan rasa kepuasan, aman, dicintai dan berdedikasi. Ya, ingin ya bersama kamu berjuang keras untuk membangun hubungan kalian berdua. Ya, tapi kalau misalkan dia bukanlah lagi pasanganmu, dan mungkin dia sudah memiliki pasangan, ada kemungkinan saat ini mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang mungkin sudah menikah, ya, atau kalau belum menikah mungkin dia memang ada keinginan untuk menikah, ya, ingin memiliki anak, atau mungkin dia sudah punya anak seperti itu, ya. Nah, kalau misalkan aku melihat di sini kamu bukanlah pasangannya, aku melihat di sini memang sebenarnya si dia ini dia itu terlalu keras, berusaha keras untuk mencari atau ya mencari siapa sih pasangan yang tepat bagi dia seperti itu. Makanya di sini aku lihat dia telah berusaha keras untuk mengatasi rintangan sampai dia merasa puas. Siapa sih sebenarnya yang dia rasa bisa cocok dengan seseorang seperti. Makanya di sini mungkin dia banyak sekali pilihannya, banyak sekali pasangannya gitu ya. Karena ya itu dia ingin selektif, ingin cari-cari mana sih orang yang tepat, mana sih orang yang cocok sama dia gitu. Makanya di sini jangan heran kalau misalkan kamu lagi deket sama dia, taunya dia udah punya yang lain juga gitu ya, deket sama yang lain juga, atau mungkin sudah punya pasangan kayak gitu, ya. Karena dia itu sebenarnya masih ingin mencari siapa sih yang cocok untuk dia, ya, yang bisa menarik perhatian dia, yang bisa membuat dia merasa luar biasa di dalam hidup ini, bisa merasa nyaman, ya, bisa merasa bahagia, terbuka seperti itu, ya, dengan pasangannya. Terus itu juga aku melihat memang dia ini orang yang menarik ya, orang yang menarik, orangnya mungkin LDR-an sama kamu, dia mungkin orang yang suka traveling, suka bepergian ya. Terus juga orangnya itu sebenarnya merasa bersyukur sih ketika dia kenal kamu. Dia merasa sangat puas dengan hubungan kalian ya. Benar, dia ngerasa bahagia sebenarnya sama kamu. Dia merasa puas sama kamu seperti itu. Cuman ya itu, orangnya itu memang nggak mau cap cip cup asal ambil pasangan atau dapat pasangan gitu ya. Makanya di sini biasanya pasangannya banyak di luar sana gitu. Nampaknya aku melihat di sini dia orang yang pendendam, suka menuntut, sombong, cemburuan, percaya diri, punya rasa percaya diri yang rendah, atau bisa jadi ini energi kamu ya. Orang yang egois, penuntut, merasa selalu ingin benar, merasa selalu benar sendiri gitu ya. Orang yang sibuk, orang yang nggak ramah, orang yang manipulatif, dengki, tidak setia, suka menipu. Terus juga ada masalah tentang kesuburan, ada masalah tentang fertilitas ya. Terus itu juga aku melihat nampaknya memang dia ini perlu sedikit mengatur tentang kebutuhan hidup dia. Ya mungkin semua aspek kehidupan dia sendiri yang handle gitu ya, nggak ada bantuan, nggak ada privilege gitu ya. Sehingga dia dalam bertindak apapun itu harus mempertimbangkan konsekuensinya gitu loh. Dia takut nantinya justru malah akan menyakiti banyak orang. Jadi orang yang penuh dengan pertimbangan setiap kali ingin mengambil langkah atau keputusan seperti itu. Terus juga dia ini kalau aku lihat kalau mau mengambil keputusan atau tindakan itu benar-benar harus bisa meyakinkan diri dia, atau harus bisa membuat dia merasa percaya diri dulu melakukan itu semua gitu ya. Terus juga aku melihat nampaknya kamu dengan dia ini masih memiliki perbedaan, entah itu sudut pandang, rasa kepercayaan diri gitu ya, atau pola pikir gitu, tujuan itu mungkin masih berbeda. Sehingga aku melihat di sini
Kalau memang kamu selama ini selalu memaksakan kebutuhanmu atau pendapatmu terhadap dia, maka ya dia juga ngerasa kesel atau jengkel. Dan sebaliknya juga, kalau misalkan dia punya suatu keinginan atau kebutuhan, tapi dia memaksakan ke kamu, ya kamu juga akan kesel dan jengkel, kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya kemungkinan kamu dengan dia ini sebenarnya orangnya cerminan juga sih, ya, orangnya cerminan juga. Tapi memang nampaknya hubungan kamu dengan dia sudah gagal. Hubungan ini nampaknya memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi atau diselamatkan lagi. Ditambah lagi dengan mungkin hubungan ini terlalu kasar, hubungan ini terlalu menyakitkan, ya, atau saling menyakiti satu sama lain, atau menyakiti salah satu pihak seperti itu. Selalu menyakiti. Ditambah lagi mungkin dia ini orang yang pernah melakukan kesalahan atau pernah menyalahgunakan jabatan atau keuangan atau apa deh ya, atau narkoba seperti itu ya. Sehingga ya dia harus menyelesaikan masalah penyalahgunaan yang pernah dia lakukan itu dulu gitu. Akhirnya berpengaruh pada hubungan kalian serasa seperti mendapatkan bencana gitu loh ya. Hubungan ini juga dijalani seperti benar-benar bencana bagi kalian karena menyakiti gitu ya. Terus juga aku melihat di sini bagi dia perpisahan yang terjadi di antara kamu dengan dia seperti ini sekarang itu kayak menyakiti dia. Dia sedih loh. Ya, sedih karena berpisah dengan kamu. Tapi aku lihat kalau kamu nggak berpisah dengan dia, justru malah kamu yang akan terasa selalu tersakiti. Ya, dan akan selalu merasa sedih yang sangat mendalam gitu. Gimana? Karena orangnya mungkin toksik ya. Orangnya toksik, ditambah lagi dia mungkin apa ya, melakukan banyak hal di luar nurul gitu ya. Itu penyalahgunaan gitu kan. Jadi ya bertahan juga sakit, ya mending kamu pergi. Nah, ketika kamu pergi, ketika kalian berpisah, dialah yang merasa seperti tersakiti gitu. Ya, sedih kehilangan kamu. Oke, aku melihat bahwa memang di sini kamu mungkin berdealing dengan seseorang yang kasar, agresif ya. Terus itu orang yang apa ya, gampang banget emosian, ya gampang kehilangan kesabaran cuman gara-gara masalah-masalah sepele. Dan ya sebenarnya juga kalau misalkan kamu mau tetap paksakan ya menjalin hubungan berumah tangga dengan dia gitu ya, atau kamu ingin memaksakan dirimu untuk tetap berumah tangga dengan dia, dia juga bukan sebagai pasangan yang baik. Kenapa? Karena di sini aku lihat ada indikasi bahwa dia tidak akan bisa menjadi pasangan yang selalu akan hadir untuk keluarga. Ya, dia bakalan hilang-hilangan gitu ya. Ya dia akan semena-mena, dia akan merasa tetap akan mau bebas, tidak mau diikat dalam suatu hubungan kayak gitu. Jadi intinya nih orang nggak cocok lah, ya belum cocok untuk sekarang, belum cocok untuk dipaksa menjadi pasangan seperti itu. Ya ditambah lagi mungkin ada masalah tentang fertilitas atau kesuburan ya. Tuh, ditambah lagi dengan dihiropennya reverse, berarti memang orang ini tuh orang yang masih suka kebebasan. Orang yang sangat percaya diri, ya, orang yang sangat menentang tradisi. Terus itu juga dia punya gaya hidup yang tidak konvensional. Jadi ya bebas melakukan banyak hal ya, di luar nurul deh ya. Suka-suka hati, bebas lah ya. Orang yang mungkin kesehariannya suka minum minuman keras atau punya gaya hidup bebas atau apapun lah ya, pokoknya tidak mengikuti tradisi atau norma-norma yang ada di lingkungannya atau di keluarganya kayak gitu ya. Aku lihat juga dia ini masih punya prinsip atau pemikiran bahwa dia pengen punya hubungan yang tidak konvensional. Jadi hubungan konvensional itu kan kayak pernikahan ya, komitmen apalah gitulah ya, ada kepastian gitu, ada pengikatan. Kalau dia enggak, jadi pengennya punya hubungan tuh yang oke, kita saling win-win, tapi tidak dengan pengekangan atau tuntutan-tuntutan gitu. Jadi misalkan kita jalani aja hubungan ini ya, aku akan memberikan perasaanku atau perhatianku terhadap kamu. Nah, kamu nanti memberikan apa yang dia mau apa gitu. Tapi jangan pernah memaksa untuk memberikan suatu pernikahan ya. Kamu pengen menuntut dia untuk memberikan pernikahan atau
apa itu namanya, komitmen, ikatan, tunangan atau apa itu. Ya dia nggak mau gitu. Jadi orang yang masih punya pemikiran, dia belum bisa untuk menjalin hubungan yang tidak konvensional gitu ya. Orang yang masih suka menjalin hubungan yang tidak konvensional gitu. Orang yang suka memberontak ya, dan aku lihat juga di sini memang hidup dia itu kayak role modelnya itu teman sebaya. Jadi kayak mungkin teman-teman sebayanya itu yang seumuran dengan dia itu ya, itu mungkin sudah punya pencapaian-pencapaian apa tapi dia belum. Nah kayak gitu, jadi irian orangnya, irian dengan teman-temannya udah bisa begini, udah bisa begitu, kok dia belum ya gitu. Sehingga ya gitu orangnya ya. Apalagi di sini kan orangnya sangat percaya diri banget, terus juga menganggap diri dia selalu benar gitu ya. Jadi ya bentukannya begitu ya, semena-mena, suka-suka hati kayak gitu. Oke, kita lihat bagaimana dengan kamu. Bagaimana dengan kamu, situasi kamu sekarang. Bagaimana dengan situasi kamu sekarang. Oke. Bagaimana dengan situasi kamu sekarang? Aku melihat di sini mungkin kamu suka dunia malam ya, bisa jadi mungkin ya kamu juga mungkin suka dugem ya, atau kalau tidak suka dugem mungkin kamu mungkin akhir-akhir ini suka apa ya, kayak begadang gitu ya, mencari penghiburan di malam hari ya, nggak harus harus ke klub ya, ke apa namanya itu ya, klub-klub yang klub-klub malam gitu, enggak. Bisa jadi juga mencari penghiburan tuh di malam hari ya, mungkin kamu kayak nonton drama sampai larut malam ya. Intinya aku lihat di sini beresiko banget sih bagi kesehatan tubuhmu ya. Ini benar-benar beresiko banget. Mungkin ya ada juga mungkin yang suka ke klub malam gitu, ada. Tapi intinya dunia malam tuh sangat beresiko sih ya untuk hidupmu. Tapi ya ini kayaknya kamu pengen melampiaskan rasa stresmu sih, rasa rasa kayak ingin merayakan kebebasanmu lepas dari hubungan dengan orang si toksik ini gitu ya. Jadi kamu pengen melepaskan dirimu, melakukan apapun yang kamu mau, hanya membahagiakan dirimu sendiri. Nah itu yang aku lihat di sini ya, kamu kayak mencintai dirimu sendiri, menyukai, mengagumi pesona dirimu, seperti itu ya. Aku melihat di sini kamu mulai mencintai, menghargai, menyukai, mengagumi, melihat pesona dirimu. Jadi kayak tidak perlu meminta validasi lagi ke orang gitu ya. Kamu sudah memasang mindsetmu itu kayak aku cantik, aku ganteng, aku sukses, aku bisa cari uang sendiri, aku bisa mencari kebahagiaanku sendiri, aku bisa melakukan apapun dengan caraku sendiri gitu ya, aku bisa kesana sini sendiri. Nah kayak gitu ya, jadi kamu sudah memasang mindset itu kayak I'm fine, aku bahagia dengan diriku sendiri, aku cantik, aku mencintai, aku menyukai, aku tahu pesonaku. Jadi nggak perlu orang lain harus apa ya, nggak perlu aku harus mengejar-ngejar orang untuk mengakui aku ini cinta, aku ini cantik, aku ini ganteng, enggak gitu. Nah gitu ya, aku lihat di sini kamu mulai mencintai dirimu sendiri. Dan aku lihat di sini kayak kamu mungkin saat ini kayak silence terhadap dia atau terhadap
memvalidasi dirimu. Kamu kayak nggak perlu untuk memvalidasi dirimu, kamu itu siapa, kamu itu bagaimana, kamu itu ngapain, itu enggak. Aku lihat di sini ya udah, kamu menikmati hidup, kamu kerja, kamu menghasilkan uang, kamu bahagia, kamu nikmati pendapatanmu ya, uang yang telah kamu hasilkan, kamu ya intinya di sini kamu kayak senyap, tapi tidak mau berkoar, tidak mau action yang gimana-gimana gitu. Cukup hanya kamu yang tahu pekerjaanmu begini, dan kamu menikmati hasil gitu. Dan bisa juga saat ini mungkin kamu kayak lagi males-malesan untuk action ya. Ya mungkin kayak pekerjaan lagi kayak males-malesan gitu loh. Aku lihat di sini ya, kayak stuck, atau bukan stuck sih, lebih tepatnya kayak yang tadinya itu wah hiper banget ya dalam bekerja, melakukan banyak hal, ini kayak aduh mungkin suka menunda-nunda ya, kebanyakan mengulur-ulur waktu, mengulur-ulur pekerjaan. Nah kayak gitu sih aku lihat ya saat ini, kayak bener-bener merasa apa ya, menikmati kehidupan sendiri gitu. Tapi secara hormon adrenalinnya kalian itu kayak menggebu-gebu gitu ya. Jadi hormon adrenalin tuh hormon yang apa sih? Hormon yang rasa percaya diri ya, membangkitkan rasa kepercayaan diri dan rasa ini loh, tantangan yang tinggi gitu loh. Ya, jadi kayak kalau misalkan kamu sekarang ditantang, kamu tuh akan hayu gitu. Ya. Cuman juga ada rasa kayak untuk saat ini untuk melakukan hal-hal yang biasanya kamu lakukan secara hiper itu kayak males. Tapi ada rasa ingin bisa melakukan segala hal gitu, bisa ya. Ya itu tadi kayak apa ya, nggak perlu mendengar validasi orang bahwa kamu itu hebat, bahwa kamu itu cantik, bahwa kamu ganteng, bahwa kamu sukses, bahwa begini-begini. Justru juga makanya di sini kamu sampai ada admire nightlife, ada nightlife ya. Jadi kayak kehidupan malammu tuh kayak bisa-bisanya sekarang aku suka begadang, nah kayak gitu ya, atau lebih suka apa ya, mencari penghiburan di malam hari kayak gitulah ya. Ya aku lihat di sini. Jadi semangatmu juga ada gitu, semangatmu itu juga berpacu gitu aku lihat. Terus juga keadaanmu saat ini tuh kayak lagi ingin cleansing ya, membersihkan semua hal-hal negatif di dalam hidupmu, di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Kamu ingin lepaskan semuanya. Bahkan mungkin juga kamu lagi senang beres-beres nih, beres-beres kamar, beres-beres rumah, beres-beres apapun, atau bahkan mungkin kamu juga lagi mempercantik diri ya, ya pokoknya cleansing, membersihkan segala sesuatu yang memang menurutmu kotor. Kamu lepaskan, kamu hempaskan, kamu buang, seperti itu ya. Bahkan ada juga nih mungkin di sini yang suka meditasi ya, lagi senang meditasi. Terus itu juga apa ya? Ya pokoknya di sini aku lihat kamu kayak lagi ingin membuang, membersihkan hal-hal negatif, ya membersihkan ruang dalam ya, ruang secara harfiah ya, kamar, rumah, atau ruang di hatimu, di pikiranmu yang sempet apa ya, kayak kalut, sempet kayak butek gitu ya, kamu lepaskan. Kamu ingin fine, kamu ingin waras, kamu ingin bahagia. Nah itu ya, nih ada interlude ya, jadi kayak ada selingan ya. Jadi kayak aku lihat di sini kayak kamu kayak akhir-akhir ini aku bilang tadi silent, nightlife, dan interlude. Berarti memang kayak nggak mau mendengar keributan, nggak mau membuat ribut juga gitu. Jadi kayak pengen di dalam kesibukan kehidupanmu dan pekerjaanmu, kamu juga ingin meluangkan waktu ya, meluangkan waktu untuk mungkin kalau yang suka nonton film ya, lagi rajin-rajinnya nih nontonin banyak-banyak film, entah itu dari Netflix, dari YouTube, atau dari bioskop, atau dari mana ya. Karena aku lihat di sini kemungkinan sebagian besar pada suka nonton film ya, atau drama ya, drama Korea, drama Cina, atau drama Thailand ya, atau apapun ya. Jadi kayak meluangkan waktu untuk selingan ya,
membahagiakan diri. Kalau misalkan di sini kalian ada yang nggak suka menonton film, ya mungkin kalian melakukan sesuatu apa yang menjadi ketertarikan kalian sekarang. Misalkan mau olahraga, oh berarti saat ini lagi rajin-rajinnya olahraga gitu ya, atau apa gitu. Pokoknya benar-benar memberikan waktu selingan untuk me time ya, untuk merilekskan diri, untuk menenangkan pikiran ya, untuk mengejar hobi, mengejar kesenangan, menikmati kesenangan, menikmati kehidupan yang nggak penuh dengan hiruk pikuk, nggak penuh dengan apa ya, drama-drama kehidupan, drama-drama percintaan, nah seperti itu. Oke, aku melihat di sini mungkin ada kemarahan ya dalam dirimu karena mungkin akhirnya kamu tahu bahwa kamu dengan dia ini memiliki cinta yang terlarang. Ya, jadi aku lihat di sini ya kamu kayak marah terhadap diri sendiri karena bisa-bisanya kamu tertipu oleh dia, dan kamu juga mungkin marah sama dia karena bisa-bisanya dia menipu kamu dalam hubungan yang teparty, hubungan yang terlarang, hubungan yang sebenarnya tidak boleh dijalin. Entah ini mungkin kalian berdilai dengan seseorang yang sudah punya pasangan sah ya, atau dia punya pasangan, pacar atau tunangan atau siapapun, atau apalah deh, pokoknya di sini ada hubungan yang kotor, hubungan yang terlarang kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini kamu memang marah sekali gitu ya, karena mungkin kamu tanpa menyadari sudah bertahun-tahun ngejalani hubungan dengan dia, bertahun-tahun mengejar-ngejar dia, tapi mungkin selama ini dia yang mengaku single, tapi nyatanya sebenarnya dia orang yang sudah punya pasangan, atau orang yang banyak sekali pasangan, banyak sekali pilihan, seperti itu. Bisa jadi ya, hubungan yang mungkin berdilai dengan seseorang yang banyak pilihan, sehingga ada kemarahan yang memang masih kamu rasakan saat ini terhadap dia. Kayak, ya kenapa sih, kok bisa sih kamu datang ke kehidupanku hanya untuk memberikan cinta terlarang gitu loh, hanya untuk memberikan rasa amarah, kekecewaan yang notabene nggak bisa setia gitu loh. Intinya gitu deh ya, kenapa harus nggak bisa setia gitu ya. Jadi inilah keadaannya. Aku lihat ya, orang ini tahu banget dia telah kelewatan banget sama kamu ya, jahat banget ya sama kamu, dia menyadari itu. Termasuk ini ya, kemarahan kamu, dia pun tahu kenapa kamu sampai marah ini ya, karena dia punya pasangan, dia punya pilihan lain. Mungkin saat ini akhirnya kamu sadar ya, kamu tahu bahwa ternyata dia punya pasangan, atau saat ini memang dia punya pasangan, sehingga kamu marah banget. Udah berjuang mati-matian dulu ya, berjuang banyak, melakukan banyak hal untuk dia, tapi endingnya justru malah dia bersama yang lain gitu. Ternyata dia sudah punya pasangan, ternyata dia memilih pasangan yang lain kayak gitu ya. Jadi ada kemarahan memang saat ini, tapi ya udah, makanya di sini aku lihat juga kemarahanmu juga enggak yang barbar gimana-gimana ya, sampai nyakar-nyakar dia, sampai jambak-jambak dia, enggak. Tapi justru malah kamu lampiaskan ke dirimu sendiri dengan ya melakukan banyak hal, hobi ya, terus mencintai diri sendiri, mencari, memvalidasi diri sendiri aja sih, nggak perlu memvalidasi ke orang bahwa kamu itu cantik, bahwa kamu itu sukses, bahwa kamu itu bisa melakukan sendiri gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Taurus dan ada Cancer. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk angka-angkanya di sini, apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada 22, 21, 11, 12, 23, 30, 26, 23, 15, 10, 13, 28, 29, 1, 8, 31, 7, 24, 14, 19, 5, 17, 16, 27, 25, 25, 4, dan 20. Untuk bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silakan disituasikan saja.
Januari, Agustus, Maret, Juli, April, November, Juli, Mei, September, Oktober. Shio-nya bisa shio kamu, shio dia, silahkan disituasikan saja. Ada shio monyet, shio ular, shio babi, shio kuda, shio ayam, shio naga, shio kelinci, shio tikus, shio macan, dan shio anjing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. LXNAESTBPOCRZHQFMJWYDUI. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.